Barangkali kalau nggak ada kisah Nabi Musa melawan tukang sihir seperti itu, buat kita akan menganggapnya sebagai kejadian biasa-biasa saja. Tapi dengan kejadian ini kita akan merasa bahwa Nabi Musa betul-betul ditolong Tuhan. Sementara mereka menggunakan kekuatannya semata. Jadi kekuatan apapun di dunia ini, kalau yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang bersifat materi semata, punya senjata, punya nuklir, punya ini semua. Dan itulah kekuatan mereka. Terlihat, terjangkau, terdeteksi. Seperti itu yang mereka miliki. Sementara Nabi Musa, kekuatannya yang tadinya dia juga nggak sangka. Dia nggak tahu. Dan dia sempat ketakutan kan berhadapan dengan itu. Nah, kekuatan Nabi Musa kekuatan yang di luar kekuatan yang bersifat material. Di luar kekuatan yang terlihat nyata seperti itu. Kelihatannya cuma tongkatnya yang pernah waktu diperlihatkan kepada Firaun berubah menjadi ular, cuma sekedar itu. Tangannya bisa berubah bercahaya, sinar seperti itu. Dan waktu yang nampak dengan Firaun ular biasa saja, ya ular besar tapi tidak sebesar yang seperti tadi tampil yang tiba-tiba besar sekali langsung menelan semua ular-ular yang dimiliki para tukang sihir. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini bukan sekedar tukang sihir atau orang biasa, dia pasti ada yang bela. Nah, keyakinan seperti inilah yang barangkali perlu apa namanya ditumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing dan kita menjadi tahu bahwa Nabi Musa pun belum tahu tongkatnya itu bisa berubah seperti seekor ular yang besar seperti itu. Kan kalau dia tahu waktu tukang sihir mengeluarkan sihirnya menjadi seperti ular itu seperti itu, dia kan nggak ketakutan pasti. Dia tenang aja kan kalau dia tahu di tongkatnya bisa jadi ular langsung menelan, nggak perlu mundur, nggak perlu sampai terjatuh tadi. Buktinya dia sampai ketakutan, sisi kemanusiaannya, dia terjatuh, baru dia disuruh oleh Allah dilemparkan dan baru ditolong oleh Allah. Artinya apa? Artinya di sini kita tetap diminta untuk berbuat sesuatu dalam menerima pertolongan Allah itu sampai saat terakhir yakin dengan pertolongan Tuhan. Bukan yakin dengan apa yang kita pegang, bukan yakin dengan apa yang kita miliki, tapi yakin dengan pertolongan Tuhan. Kita tetap sama punya senjata dengan mereka. Senjata mereka mungkin lebih banyak, senjata kita sedikit. Tapi kita nggak boleh yakin dengan senjata kita yang sedikit ini, kita yakini pasti akan mengalahkan mereka. Bukan itu. Tapi senjata ini hanya alat yang diberi Tuhan. Gerakan, lemparkan, kerjakan, sementara pertolongan Tuhan akan ada pada kalian. Itu begitu. Nah ini yang barangkali nggak mudah diterima kalau oleh orang-orang yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki para ustadz, orang-orang dulu, para wali, yang semuanya kan pakai rencana ini bisa terbang, bisa hilang, bisa itu kan begitu. Ternyata dalam kisah Nabi Musa dan kisah para nabi yang lain tidak begitu bentuknya. Tetap sisi kemanusiaan muncul dulu. Tapi yang ada adalah kemudian sisi ketuhanan muncul belakangan setelah Nabi Musa yakin dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana waktu tongkat Nabi Musa berubah menjadi bisa membelah laut pun, itu Nabi Musa juga belum tahu. Tetap dia ketakutan dulu. Kan pengikutnya bilang, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah terkepung. Pengikutnya bilang begitu, di depannya laut, di belakangnya Fir'aun akan membunuh mereka. Nabi Musa cuma mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdir. Sekali-kali tidak mungkin benar anggapan kalian. Kita sudah terkepung. Bersama aku ada Allah Tuhanku. Dia pasti memberikan jalan keluar kepadaku. Dia tahunya cuma itu. Kalau dia tahunya tongkatnya bisa membelah laut, jawabannya tenang, saya punya tongkat kan gitu. Saya bilangnya begitu. Saya pukulin tongkat ini, kita tuh selamat. Itu jawabannya. Dan itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah jawabannya inna ma'iya rabbi saya hadir bersama aku dan Allah Tuhanku. Dia pasti menolong aku. Itu begitu. Jadi kita pun juga mesti begitu meyakini sesuatu pertolongan Allah sampai kapanpun dan itu keyakinan yang tidak boleh hilang atau lenyap. Dan ini dalam konteks apapun, bukan hanya dalam konteks kita terjepit dalam sebuah perjuangan semacam itu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau kita sudah yakin dengan pilihan kita, yang menjodohkan anak kita dengan si fulan, misalnya, yakin dengan pilihan kita menyekolahkan anak di sekolah ini, di sekolah itu, memilihkan anak kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi ini dan itu, selebihnya sudah serahkan kepada Allah, kita berdoa, semoga itu betul yang terbaik.
apa yang kita pilih adalah apa yang juga Allah pilih untuk anak-anak kita misalnya. Itu begitu. Nah, jadi istilahnya kita nggak boleh merasa apa istilahnya kemampuan kita itu yang bisa menolong kita. Itu nggak boleh begitu. Kemampuan kita hanyalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Tapi yakin itu bisa berhasil itu karena pertolongan Tuhan. Jadi la haula wala quwata illa billah. Terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki itu juga keliru. Jadi kita harus meyakinkan diri kita yang membuat kita berhasil karena ditolong oleh Allah.